مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat nih Pak, lemes banget. Itu jahenya, minum dulu jahenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidi ahli ardi wassamawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumil qadat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah tadabbur Quran, jamaah iktikaf Masjid Jami' Nurul Yaqin, kajian renungan Al-Quran Zawiyah Bubur Subuh Masjid Nurul Yaqin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus, sesepuh dan juga murabbi kita khususnya Abuya Kiai Ghazali Musannif, mata'anallahu bituli hayatihi wa baqaihi fina wa naf'il ummah al-islamiyah fi sihatin wa afiyah wa lutuf minallah salimin ghanimin mahfudin marzuqin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, masih kita menyambung tentang fase kehidupan manusia sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat ke-31. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-30 dengan firman-Nya yang tentunya kita akan mulai dan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah berfirman di ayat ke-30, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah bertanya kepada neraka jahanam, dan tentunya pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu. Ini sebuah pelajaran tentang gambaran kehidupan hari kemudian di hari pembalasan. Ketika Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf, kemarin kita baca, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah tempatkan dan sediakan tempat dalam neraka jahanam untuk siapa? Banyak dan mayoritas penghuninya adalah ins wal jin, manusia dan jin memenuhi neraka jahanam. Yang baru saya jelaskan kan bahwasanya jin dan manusia yang menghuni neraka jahanam memiliki tiga perilaku di kehidupan dunia. Apa itu perilakunya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang jin dan manusia yang Allah berikan hati namun tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, punya Allah berikan mata, bola mata, bisa melihat, namun la yubsiruna biha, tidak menggunakan matanya apalagi mata hatinya untuk memahami, mendalami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, yang memiliki diberikan pendengaran namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itulah gambaran para penghuni neraka jahanam. Nah, Allah bertanya kepada jahanam, halim talati, jahanam, sudahkah kau penuh? Sudahkah kau penuh? Wa taqulu hal min mazid, dan neraka jahanam pun berkata, Tuhan, apakah masih ada tambahan? Nah, para ulama ketika menyimpulkan
kumpulan ayat-ayat Al-Quran tentang gambaran jahanam, neraka jahanam ini digambarkan oleh para ulama bahwa neraka jahanam itu tempatnya lebih sempit ketimbang surganya Allah. Makanya ini ayat ini kata para ulama termasuk bahagian dari penjelasan bahwa jahanam pun ya udah kerepotan dengan apa? Penuhnya para penghuni. Ibarat penjara nih, udah kepenuhan, melebihi kapasitas. Walaupun namanya makhluk Allah pasti tidak akan berani untuk melanggar keinginan Allah. Maka ketika ditanya, udah penuh belum? Ente? Neraka hanya menjawab, apakah masih ada tambahan? Itu harapannya udah menambah. Kenapa? Gambaran neraka itu bentuknya seperti kukusan. Tuh, makin ke bawah, makin mengecil. Lain dengan apa? Gambaran surga. Surga itu gambaran Allah Subhanahu wa taala, contohnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit-langit. Langit-langit wal ardh dan bumi. Tuh. Gede, luas. Kalau gambaran neraka jahanam kecil. Wadi, lembah yang merujuk ke bawah. Nah, ini gambaran apa nih? Gambaran fase kehidupan wal iyadzubillah orang-orang yang Allah tetapkan bertempat di neraka jahanam. Khalidan fiha. Orang kalau sudah masuk dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dan sudah disediakan taman surga. Kata jannah ini artinya taman surga. Taman artinya apa? Taman yang menggambarkan begitu keindahan, sekalipun kita belum lihat, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Taman ini gambarannya sesuai namanya, jannah. Taman yang gak bisa dibayangkan bagaimana indahnya. Karena arti jannah itu apa? Tertutup. Ya, taman yang tertutup, indoor, itu indoor. Ini Allah siapkan buat siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, tidak jauh dari jahanam. Bahkan disebutkan kita ini ketika akan memasuki surga melewati neraka jahanam. Jadi gambarannya nih, ibarat di sini tempat padang mahsyar. Seberang sana adalah surga. Nah, boleh. Surga. Nah, kita akan melewati di atasnya itu jahanam. Ya. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Coba buka ayatnya. Surah apa itu? Hatman maqdiya. Temu enggak? Itu ya hatman maqdiya. Surah Maryam ya. Namun ya pengantin cuma ketika hatman maqdiya itu ketemu. Nah, Maryam. Halaman apa? Halaman 310. Coba gambaran lembah neraka yang mesti kita lewati, yang mesti kita datangi sebelum masuk ke dalam surga. Coba ayatnya,
Ada apa? Ayat berapa tadi? Ayat 71 halaman 300. Sebelum ayat ini itu apa? Sebelum ayat ini itu. Sebelum ayatnya summa lanahnu a'lamu billadzina Hah? summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyah. Sebelum lagi. Ya. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Sebelum lagi. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ Nah, جِثِيًّا. itu baca itu. Bismillah. Ayat apa itu? Ayat 60 berapa? Ayat 68. Ayat coba jamaah buka ayat 68 dari Quran surah Maryam. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Ayat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang musyrik di hari kemudian ini Allah akan bangkitkan dan kumpulkan bersama para setan-setan mereka. Kemudian Allah akan mengelilingkan mereka, ya, apa, di sekelilingnya api neraka, ya, jahanam, sambil berlutut. Terus, Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. ya Allah, itu jadi mahsyar tuh, di padang mahsyar ketika orang dikumpulkan nanti akan dipisahkan orang-orang yang mujrimin, ya. Makanya nanti ada ayat Al-Quran dalam surah Yasin yang kita baca, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Tuh, gerombolan siapa nih gerombolannya? Ini bagaimana bisa kita tahu gerombolan ini? Lihat di kehidupan dunia. Dia gerombol, ngelompok dengan siapa? Kalau menggerombol dengan setan, apalagi gerombolnya kalau sekarang ini dengan apa? Dengan setan besar, Amerika dan Zionis, ya nanti di hari kemudian itu apa? Dikumpulkannya bersama mereka. Walaupun negara Arab, walaupun orang Arab, Saudi nih gabung sama Amerika sekarang, udah nanti kumpulnya sama Amerika, sama setannya oh ya, setannya kumpul sama. Nah suruh dikumpulkan sambil berlutut di keliling jahanam. Ya, jadi kira-kira terlama di sini nih kita sini, ini tempat padang mahsyar. Nah ini kita lewatin neraka jahanam, sebelah sana surga. Terus berikutnya, Selanjutnya, kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. nah, Allah yang Maha tahu siapa yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Terus, Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya neraka. benar nih, tidak ada pun salah seorang dari kita yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya gimana? Tadi gambarnya terlalu. Jadi kita semua daripada mahsyar sebelum ke surga akan melewati lembah neraka. Allah Maha tahu siapa yang layak masuk cemplung di situ dia. Masuk ke neraka itu, ke lembah itu. Yang tadi gambaran ulama bentuknya seperti kukusan, lebar kecil. Di atasnya terlewatin ke neraka dari padang mahsyar. Yang selamat masuk ke surga. Tuh. Itu pun nanti ketika kecemplung masuk ke dalam neraka,
di depan pintu neraka. Lihat ini Allah saking hati-hatinya memvonis, saking lebih menyayangi hambanya untuk memastikan ke surga, memerintahkan malaikat bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ente bener-bener kesini bukannya dari Gandaria umat Nabi Muhammad, kok bisa sampai kesini nyasar? Emang nggak ada para nabi, emang nggak ada para rasul, emang nggak ada para ustadz, emang nggak ada para dai yang membacakan pada kalian Al-Quran dan memperingatkan kalian akan bahayanya hari pertemuan ini? Kok bisa nyampe sini ente? Kagak salah. Rumah ente bukan dekat yakin. Ibaratnya begitu. Hah? Tangga ente bukannya seorang kiai. Kok bisa nyampe kemari itu bagaimana ceritanya itu? Tuh. Allah tuh saking tidak mau hamba-hambanya berada dalam neraka, ya, maka kembali lagi bertanya. Ada yang jawab, qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Ada yang jawab, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada yang jawab, sami'na walakin ya, walakin. Semua berjawab, iya, emang ada kiai, emang ada ustadz yang ngajakin kami belajar Al-Quran, tapi sayang kami nggak mau dengar, sayang nggak mau mikir. Tuh, sampai segitunya tuh. Nah, itu yang celaka masuk ke dalam neraka. Yang selamat tadi Allah gambarkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairal ba'id. Ya emang enggak jauh tempatnya, tetanggaan doang. Surga neraka tetanggaan. Bahkan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada dari seorang kalian pun pasti akan melewati, ya, kawasan neraka. Itu maksudnya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Apa artinya? Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Udah, mau nggak mau orang mesti melewati neraka. Lihat ujian tuh, ya, sampai di akhirat aja, habis dihisab, habis dibangkitkan, dihisab, masih juga melewati tempat ujian. Yang selamat masuk ke dalam surga. Makanya kalau orang-orang sampai masuk ke surga, ucapan malaikat apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Apa jawabnya penghuni surga yang ada diucapin salam malaikat seperti itu, disambut seperti itu? Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Itu gambarannya juga. Baik. Kemudian hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Ulang pelan-pelan. Inilah yang dijanjikan Allah. Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memeliharanya. Terus, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. nah, baik. Ini perlu sedikit penjelasan.
Allah berfirman, hadza ma tu'adun. Ini kenikmatan surga yang ada di hadapan kalian. Ma tu'adun, sesuatu yang dijanjikan untuk kalian. Surga ini. Nah, bagi siapa ini surga? Likulli awwabin. Likulli awwabin hafiz. Itu berarti awwab. Bertobat. Orang yang bertaubat. Tawab sama awwab sama alibun, taibun. Orang yang bertaubat. Hafiz, yang selalu menjaga. Tuh, hafiz yang selalu menjaga hak-haknya Allah, menjaga aturan Allah. Orang-orang ini yang selalu bertaubat, selalu menjaga hak-hak aturan Allah, dijanjikan oleh Allah meraih surga. Allahu Akbar. Jadi kalau kepengen dapat janji surga, jadilah satu, awal orang yang selalu apa? Bertaubat. Nanti saya jelaskan apa taubat. Hafiz, yang selalu menjaga haknya Allah. Hafiz, yang selalu menjaga aturan Allah. Hafiz, yang selalu menjaga diri untuk tidak melanggar larangan Allah. Nah, siapa mereka ini yang Allah janjikan ini? Man khasyar rahman bil ghaib. Orang yang memiliki rasa khasyah, sifat khasyah dalam diri. Ingat kemarin apa? Khasyah itu istiwa'un bainal khaufi war raja. Keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap. Itu namanya orang yang memiliki rasa apa? Khasyah. Tuh. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Ahqaf, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Fatir. Quran surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang-orang yang betul-betul dapat melakukan, dapat berkhasyah kepada Allah adalah para cendekia. Ingat ya, ulama di sini maksudnya para cendekia, para ilmuwan. Ulama di sini bukan hanya untuk maksudnya ulama agama, bukan. Dalam Al-Quran Bapak, istilah ulama, orang alim dalam urusan agama itu sebutannya faqih. Apa namanya? Faqih, orang yang mendalam urusan agamanya. Kalau yang ulama ini dalam Al-Quran, istilah ulama tidak terkhusus pada ahli ilmu agama, tidak. Ulama itu para ilmuwan, para cendekiawan, ya, cerdik pandai, ya, setia kawan. Itu namanya apa? Cendekiawan. Itu ulama. Kalau ahli agama disebut dengan faqih. Yatafaqahu fid din, orang yang mendalami pemahaman agama, namanya faqih. Beda ya? Jelas nih. Jadi kalau ada istilah majelis ulama, itu sebetulnya nggak beda dengan ijmi. Majelis ulama itu sebenarnya apa? Beda apa? Ijmi. Apa ijmi itu? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dulu yang dibina oleh Pak Habibie. Itu sebenarnya nggak beda itu sebenarnya. Kalau kumpulan ahli agama, ya, sebetulnya lebih pas namanya IFI, Ikatan Fuqaha Indonesia. Itu sudah gitu sudah. Ya, karena kalau untuk dibedain, karena ulama itu tidak hanya terpaku orang yang ahli dalam agama. Itu ya, baik. Nah, siapa itu Awwab bin Hafiz? Siapa itu orang-orang yang mendapatkan janji surga, yang mereka adalah masuk dalam golongan orang-orang muttaqin? Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah yang Maha Rahman, kapan? Bil ghaib. Nah, bil ghaib ini ulama untuk memahami dengan dua maksud. Yang pertama, bil ghaib, saat tidak tampak oleh orang lain.
Tuh, jadi puncaknya orang memiliki khasyah itu saat nggak ada orang lain yang melihat. Kalau lagi ada begini, tampilannya, perilakunya baik mah, ya heran itu. Karena manusia umumnya sibuk dengan mencari validasi pengakuan orang lain. Kapan ujian sejatinya rasa khasyah itu? Saat sedang seorang diri. Tuh. Itu namanya awwabin hafir, bagian dari kelompok orang-orang muttaqin. Yang kedua, khasyar rahman bil ghaib diartikan orang-orang yang punya rasa khasyah terhadap Allah yang Maha Rahman tentang apa-apa saja yang belum kelihatan di matanya, namun Allah telah menginformasikannya. Tuh. Apa itu yang gaib? Tuh, kubur, alam kubur. Apa itu yang gaib? Alam kebangkitan, alam biasa. Apa itu yang gaib? Alam mahsyar. Apa itu yang gaib? Adanya tadi hisab. Apa itu yang gaib? Neraka. Apa itu yang gaib? Surga. Orang-orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah terhadap apa yang tidak tampak di padang matanya namun Allah telah beritahukan, itulah disebut dengan awwabin hafir. Itulah orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, wa jaa'a biqalbin munib, dan orang itu datang menghadap Allah dengan membawa hati yang munib. Nah, jamaah, ingin saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan waktu cukup ini. Kata munib diterjemahkan orang-orang yang bertaubat, gitu ya. Sebetulnya beda antara munib dengan awwab, beda. Munib ini diambil dari kata-kata inabah. Kalau awwab dari kata-kata taubah, awwab ataupun taubah, atau bisa digunakan taubah untuk Allah yang menerima taubat. Kalau orang yang bertobat namanya awwab. Inabah level di atas taubah. Inabah level di atas taubah. Kata taubah itu asal maknanya kembali. Kembali ya dari perbuatan maksiat dengan penuh penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi. Coba taubat apa? Kembali ke jalur ya dan meninggalkan maksiat, disertai penyesalan telah melakukan maksiat, dan yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah, inabah di atas itu. Inabah di atas itu. Oleh karenanya kata biqalbin munib dalam Al-Quran ini ada 3 ayat saja yang terkait dengan penjelasan datang menghadap Allah dengan membawa hati. 2 ayat ya dalam Quran, contohnya surah Asy-Syura ya, Allah berfirman illa man atallaha biqalbin salim. Itu. Yang kedua dalam Quran, surah Asy-Syu'ara. Yang kedua dalam Quran As-Saffat tentang Nabi Ibrahim, ijja'a rabbahu biqalbin salim. Kalau tadi Quran surah Asy-Syu'ara menggambarkan hari, kemudian sebuah hari yang Allah gambarkan la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak keturunan, pangkat dan kedudukan, illa kecuali man atallaha biqalbin
salim, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kemudian dalam Quran surah As-Saffat Allah gambarkan Nabi Ibrahim bahwa beliau adalah idja'a rabbahu biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Nah di sini man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, orang yang datang kepada Allah Taala, ya, datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala biqalbin munib, dengan hati yang selamat. Artinya apa? Dengan hati yang berinabah. Inabah itu pangkat di atas taubah, ya. Ini apa pangkatnya, Pak? Pangkatnya para aulia dan sholihin. Bukan hanya dia bertaubat menyesal, bukan hanya dia bertaubat kembali, bukan hanya dia bertaubat berjanji, namun dia dengan penuh kekhusyuan memperbaiki diri dan menjaga diri. Kalau taubat kembali, kalau taubat menyesal, kalau taubat berjanji, kalau inabah memprotek diri. Bagaimana janji dalam taubatnya itu bisa terpenuhi? Itu namanya inabah. Jadi orang yang datang menghadap Allah biqalbin munib, hati yang berinabah, artinya hati yang selalu menyesal, hati yang selalu ingin kembali pada Allah, hati yang selalu berjanji dengan diri sendirinya. Ditambah lagi hatinya dia lindungi, dia jaga agar tidak terjebak lagi dalam kubang maksiat. Itu namanya orang yang munib. Itu orang yang munib. Tuh. Baik. Nah, Allah katakan kepada orang-orang ini, apa kata Allah? Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan damai. Zalika yaumul khulud. Itulah harinya keabadian, harinya kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha. Di sana mereka mendapatkan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan, apa yang diangan-angankan. Bahkan kata Allah, waladaina, dan di sisi kami mazidun, banyak tambahan lagi. Kalau tadi neraka bilang hal min mazid, udah apa nih neraka? Hal min mazid, ada tambahan lagi bang? Emang ada tambahan lagi? Kalau di surga Allah yang bilang waladaina mazid, di sisiku ada banyak tambahan. Makanya ada ayat yang berbunyi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan ketaatan dengan smart, dengan perfect, dengan sempurna, kata Allah balasannya al-husna, kebaikan, kesempurnaan yang lebih dari yang biasa. Bahkan waziyadah, ada tambahan yang banyak lagi. Allahu Akbar. Di sini lahum ma yasha'una, ya, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita orang-orang yang apa? Ja'a biqalbin munib, ja'a biqalbin munib. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu
ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat ilmu kita, dan kita tutup dengan bacaan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sallallahu salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.